bisnis yang memulai dari bawah biasanya memang si ownernya sendiri yang terlibat langsung menangani semuanya. Betul. Itu adalah pembelajaran yang nggak ada gurunya, nggak ada ilmunya, nggak ada sekolahnya. Karena dia involve langsung untuk trial and error, dan juga dia bisa mengikuti proses dari from zero to hero-nya gitu loh. Itu kan si owner, Pak. Kalau yang sifatnya bisnisnya itunya skalanya adalah rumahan atau masih kecil, ya mungkin keterlibatan itu penting. Tapi kalau seandainya sudah besar, ya dia kan mempekerjakan employee ya. Sudah ada gitu. Sudah ada. Dan pada saat dia merekrut juga sudah tentu yang direkrut itu punya expertise masing-masing. Iya, profesional ya. Kenapa harus terlibat sampai sejauh itu? Justru berikanlah kepercayaan untuk tim melakukan itu. Banyak bisnis buka cabang, tapi semakin banyak cabang, semakin pusing. Seperti yang saya alami sendiri. Omset naik sedikit, biaya naik banyak. Masalahnya bukan di pasar, masalahnya ada di sistem dan kepemimpinan cabang. Hari ini kita akan bongkar cara membangun bisnis retail yang bisa scale up sampai dengan besar. Dan ini menjadi mesin profit untuk perusahaan kita. Bersama Pak Taurus. Pak Taurus, selamat datang. Ya, terima kasih. Oke, Sobat Kang Ridwan, Pak Taurus ini sudah melanglang buana ya, bisa dibilang dari beberapa bisnis ya. Boleh cerita sekilas Pak Taurus tentang pengalamannya? Oke, kalau melanglang buana kayaknya terlalu gimana ya? Nggak sebanyak itu ya. Gitu ya. Tapi ya alhamdulillahnya adalah pernah di beberapa bidang lah seperti itu. Jadi pada awal-awal berkarir memang saya kan di farmasi, karena memang backgroundnya accounting atau akuntansi, betul. Tetapi di perusahaan tersebut malah saya lebih di challenge-nya itu ke leadership, memimpin gitu Pak. Jadi bisa dikatakan awal terbentuknya leadership itu ya di situ seperti itu, ya, kurang lebih setahun. Nah baru saya coba berkarir di department store Pak, di retail di tahun sekitar 1997 dan itu retail dep store yang pada saat masanya itu ya skalanya nasional lah, besar ya, besar seperti itu, di kelas middle seperti itu. Nah itu kurang lebih sekitar 8 tahun, mulai dari supervisor, asisten store manager, dan promosi ke store manager pada saat itu. Nah setelah itu saya move masih ke dep store juga, tetapi segmentasinya lebih ke middle up. Salah satu dep store di Jakarta waktu itu belum banyak, jadi proses ekspansinya juga mengikutilah buka cabang di Jakarta, di luar kota, di luar pulau. Itu proses yang menarik sih buat saya gitu. Karena prosesnya dikawal langsung mungkin ya bisa dibilang. Betul. Kan kalau yang awal itu udah jadi. Betul. Kalau ini ngawal prosesnya. Ngawal prosesnya dari mulai perekrutan, pembangunan dep store-nya sendiri. Dari lokasi di luar kota. Ya betul seperti itu, sampai ke proses membentuk culture di dep store itu. Karena buat saya bekerja di dep store itu unik Pak, karena jumlah karyawan itu banyak Pak. Iya. Bisa sampai 800 orang. Satu toko itu. Iya 800 orang. Karena minimal itu kan ada 350 sampai 400 brand. Waduh. Mulai dari beauty, men's department, ladies department, shoes and bag department, children's department, home department, itu brandnya banyak Pak, nama-nama brandnya banyak. Nah satu brand itu kan harus menyediakan 2 karyawan Pak, 2 SPG, karena sip 1 sama sip 2. Jadi kalau 400 brand ya kali 2 aja. Ngeri ya gitu. jumlahnya. Jadi kalau bikin partai politik tuh udah bisa lumayan lah gitu ya. Bisa menggerakkan untuk mencoblos gitu. Bisa menggerakkan untuk mencoblos. Nah di situ tuh menariknya di situ gitu. Membentuk culture itu penting dalam satu department store, karena semuanya harus ikut terlibat untuk mencapai satu goals, yaitu target sales kan Pak, seperti itu. Nah di dep store itu ya mulai dari store manager, regional manager, lalu saya di 2014 itu mulai masuk yang lebih mengerucut lagi di retail beauty Pak. Marketnya yang mengerucut ya? Iya betul. Dan bidang bisnisnya juga kalau di dep store itu kan hampir semua departemennya ada ya. Kalau itu kan kalau retail beauty ya di beauty-nya aja gitu seperti itu. Nah itu dari 2014 sampai 2024 lah. Iya. Jadi beberapa ya, nggak terlalu melanglang buana gitu.
seolah-olah kemana-mana gitu. Ya, nggak sampai ke pertambangan, ke yang Jadi lain-lain. masih di core yang sama gitu Iya, ya. di core masih yang di sama. core yang sama. Seperti itu sih. Kayak makanya ini sebetulnya saya sambil berguru ini izin Pak. Sharing lah. Sharing ya. Karena kan ini juga saya bisnis retail juga kan betul. sama gitu. Pak terus izin sekarang kita lanjut ke pertanyaan pertama ya tentang bisnis breakthrough ya. Apa sih bisnis breakthrough atau terobosan bisnis yang perlu dilakukan kita sebagai pebisnis agar bisnis kita itu bisa scale up gitu? Oke. Kalau seandainya kita berorientasi bahwa bisnis itu harus scale up dan dengan mudah scale up itu kan dengan mudah bisa diterima ya produk kita, betul nggak sih Pak? Kalau nggak dengan mudah diterima ya agak susah scale up-nya gitu loh, seperti itu. Ya tentunya adalah kita harus memastikan yang pertama adalah produk kita ini dari sisi brand positioning itu mau mengambil segmennya apa Pak? Oh clear di brand Harus positioning. ya harus clear, mau di segmentasi bawah, menengah atau atas. Oke. Itu tuh harus kita tentukan dulu gitu. Kita mau nyasarnya di segmentasi apa. Baru yang kedua kan pasti ngikutin produknya. Produknya untuk kelas bawah, kelas menengah atau kelas atas. Gitu loh. Jadi dari pertama dari sisi dari positioningnya mau ngambil kelas apa, yang kedua adalah dari produknya yang menyesuaikan dengan positioning. Ini masih breakthrough pertama Pak? Betul. Oke. Masih breakthrough pertama. Jadi masih ada yang kedua ketiga. ya betul. Jadi dia harus menentukan positioning dari sisi kita mau mengambil segmentasi apa. Yang kedua produknya menyesuaikan di posisinya itu yang mana nih, seperti itu. Jadi marketnya dulu clear. Betul, harus clear dulu marketnya. Gitu. Karena kan kadang gini, kalau kita ngambil kelas bawah terlalu banyak nih kompetisinya. Gitu kan. Tapi kalau di kelas menengah mungkin agak tidak terlalu banyak. Di kelas premium atau kelas atas lebih tidak banyak lagi. Tapi mungkin basket size-nya yang tinggi, yang besar gitu. Karena harganya mahal ya berarti kan satu pieces atau dua pieces saja udah berasa banget. Ya, betul. Tapi kalau seandainya di kelas bawah harganya misalnya cuman di bawah 10.000 atau 15.000, ya banyak juga yang jual di harga sekian. Nah, itu jadi kita menentukan kelas segmentasinya itu tuh harus jelas dulu di awal. Baru produknya mau apa nih? Mau pakaian, mau makanan, mau fragrance atau parfum, mau tas, itu juga kan ada kelas-kelasnya Pak. Betul nggak? Pada saat dia menentukan kelasnya misalnya tas lah, kelas menengah, itu kan udah langsung ketahuan tuh Pak, range harganya harus di harga berapa nih. Iya, betul. Gitu kan, kalau seandainya tas yang di kelas bawah ya berarti ada loh yang 75.000, 89.000, betul nggak? Murah-murahan lah pokoknya. Murah-murahan lah gitu kan, tapi kita mengabaikan atau tidak tahu dari sisi kualitasnya. Tapi kalau kelas menengah, tas kelas menengah, itu kan pertama bahannya harus seperti apa, desainnya seperti apa, jahitannya, kekuatannya, itu juga menentukan. Jadi dari sisi pertama adalah kita akan ngambil segmen apa, baru yang kedua adalah dari sisi produknya apa nih, gitu loh, seperti itu. Dan brandingnya juga makin ke atas tuh perlu makin kuat ya gitu ya. Itu nanti strategi selanjutnya tuh dari sisi ini strategi brandingnya harus seperti apa. Menyasar kelas bawah di mana nih media sosialnya, menyasar kelas menengah di mana nih sosial medianya. Itu pun beda ya. Beda lagi. Jadi tapi harus relate dengan positioning dari si brand yang akan kita introducing atau kita perkenalkan. Oke. Gitu. Ini kan kita ngobrol terkait bisnis retail ini kan Pak Taurus nih sebagai seorang orang operation ya bisa dibilang kayak gitu ya. Itu perlu sampai memikirkan ke itu gak? Karena gini kan, kita ngomongin nih ada, kalau kita ngomongin departemen kan, ada orang marketing lah. Betul. Ada orang sales juga. Betul. Sedangkan orang operation juga menghasilkan sales. Betul. Sejauh mana sih peran korelasi antara kita kan karena tadi ngomongin soal target market ya gitu. Artinya kok Pak Taurus sampai mikirin ke situ. Apakah memang orang operation ini juga memang perlu memahami dan perlu sejauh mana nih dia bersikap berinteraksi dengan departemen lain gitu. Oke. Konteks pembahasan ini kan pertama adalah business breakthrough. Artinya adalah siapa yang akan menjadi driver di bisnis itu. Iya, betul. Apakah si owner atau si employee atau karyawan. Betul nggak? Okay. Nah, kalau seandainya si owner, ya dia harus mikirin dari atas itu, Pak. Semuanya helikopter view-nya harus mulai dibentuknya dari dia. Iya. Ya, betul nggak? Tapi kalau seandainya sudah ke tim yang di bawah, itu ada operation, ada brand marketing, ada VM mungkin, ada procurement atau purchasing, itu lain lagi urusan fokusnya. VM itu apa? Visual merchandiser. Oh, visual merchandiser. Okay. Seperti itu. Jadi kalau bicara mengenai operation, ya biasanya kan nggak jauh-jauh Pak dari yang berhubungan dengan salesnya biasanya, atau operasional activity yang dilakukan dari sebelum buka toko sampai tutup toko.
Tapi kalau seandainya kita bicara mengenai bisnis breakthrough itu sebagai dari sisi owner, ya dia harus mengetahui itu semuanya sih Pak. Dari hulu sampai ke hilirnya itu dia harus paham lah. Karena nanti kan dia akan relate diskusi dengan bagian terkait yang lebih fokus mengenai tadi tuh menangani branding sosial media dan lain-lain, yang berhubungan dengan bagian produksi atau seperti itu, betul nggak? Atau dengan operation, bagian penjualan, itu si owner sih harusnya yang lebih banyak involve ke masing-masing itu. Ya, ini menarik nih karena ngomongin owner ini kepo aja ya. Betul. Kan kalau kita ngomongin bisnisnya UMKM itu kan memang apalagi perintis ya. Betul. Itu semuanya dikerjain sendiri kan. Nah, gitu. betul. Tapi apakah sampai dengan level korporasi ini, kita ngomongin owner di level korporasi, apakah dia memikirkan sampai ujung ke ujung juga gitu Pak gayanya? Sebetulnya gini, bisnis yang memulai dari bawah biasanya memang si ownernya sendiri yang terlibat langsung menangani semuanya. Betul. Itu adalah pembelajaran yang nggak ada gurunya, nggak ada ilmunya, nggak ada sekolahnya. Karena dia involve langsung untuk trial and error, dan juga dia bisa mengikuti proses dari from zero to hero-nya gitu loh. Itu kan si owner Pak. Sampai dia mulai ngerjakan sendiri, bisnis sendiri, mulai ada omset, baru mulai ada order, lalu mulai berpikir, wah harus digedein nih. Bangun tim. Betul kan, bangun tim. Oh kayaknya saya perlu nambah orang buat bantuin ini nih. Terus saya perlu menambah orang untuk bagian ini nih. Sampai dia melengkapi kebutuhannya itu, yang tadinya semuanya ditangani sendiri dari A sampai Z. Seperti itu Pak. Jadi bisa dikatakan kalau yang sifatnya bisnisnya itunya skalanya adalah rumahan atau masih kecil, ya mungkin keterlibatan itu penting. Tapi kalau seandainya sudah besar, ya dia kan mempekerjakan employee ya. Sudah ada gitu. Sudah ada. Dan pada saat dia merekrut juga sudah tentu yang direkrut itu punya expertise masing-masing. Iya, profesional ya. Kenapa harus terlibat sampai sejauh itu? Justru berikanlah kepercayaan untuk tim melakukan itu. Gitu, seperti itu. Oh, justru kalau udah level korporasi, ketika si business owner itu di sisi korporasi ya, itu justru memberikan kepercayaan agar orang-orang profesionalnya bisa bekerja leluasa. Ya, bekerja leluasa dan menunjukkan kompetensinya Pak. Oh, tidak terlalu banyak intervensi ya gitu. Betul, karena kan kadang ada juga yang bisa dikatakan si orang yang di-hire itu berpikir bahwa lu ngapain rekrut gua kalau elunya juga banyak involve juga gitu, betul nggak sih? Oh iya. Beda dengan kalau seandainya kita mengadakan dari sisi korporasi ya, weekly meeting atau monthly meeting untuk report performance, itu monitoring progress pekerjaan atau result dari bisnisnya kan. Yaitu kalau seandainya ada ownernya terlibat ya nggak apa-apa, itu bagus. Jadi secara progres mingguan atau bulanannya, tapi biasanya mungkin kalau korporasi atau korporatnya besar, monthly meeting sih udah cukup sih ya. Itu lebih ke monitoring berarti jatuhnya. Monitoring gitu seperti. Artinya timnya menjalankan tugasnya masing-masing, job desk-nya, dan dicek di targetnya aja gitu. Betul, ya. Antara target sama achievement-nya seperti apa. Karena lo rekrut gua dengan expertise yang gua sekarang, berarti percaya sama gua gitu ya. Gitu. Karena kan trusted itu harus ya. Iya. Kepercayaan itu harus. Oke. Itu sih Pak. Nah, sekarang balik lagi ke yang tadi ya. Ini kan kita tadi kata Pak Taurus, breakthrough yang pertama tuh perlu clear dulu siapa marketnya, sama produknya. Betul. Nah, dalam perjalanan nih Pak, kan suka ada juga ya. Ini kayaknya dalam perjalanan ternyata saya salah nih target marketnya misalnya. Kita ini udah punya produknya nih. Betul. Ternyata salah nih target marketnya yang datang. Mana yang perlu berubah nih Pak? Apakah memang produknya yang perlu dirubah sehingga mendatangkan market yang lain, atau ya udahlah kita ngikutin market yang ada sekarang gitu? Kalau ada kejadian kayak gitu gimana tuh Pak? Nah gini, kadang owner itu kan punya, atau pemilik ya, punya idealisme sendiri. Nah, betul nggak? Apa mau mengikuti market supaya cepat direspon, atau memang dia idealis bahwa market saya bukan ini, karena produk saya pengennya seperti ini dan penggunanya adalah di level-level itu gitu, atau di pangsa itu. Jadi sebetulnya kembali ke si pebisnis itu mau idealis atau mau mengikuti kebutuhan tuntutan pasar. Jadi nggak ada yang salah gitu? Nggak ada yang salah gitu loh. Seperti contohnya kayak gini Pak, desainer itu kan idealis sebetulnya. Brand yang satu dengan brand yang lain punya desain sendiri-sendiri yang berbeda. Karakternya ada aja pengikutnya Pak. Betul nggak? Ada aja fansnya gitu loh, seperti itu. Produk juga sama
gitu. Tinggal kembali ke kita mau ngambil yang dengan mudah atau dengan cepat direspon dan menghasilkan income yang setinggi-tingginya atau cuan yang setinggi-tingginya, atau dia juga mau memilih yang enggak, saya idealis ke sini, produk saya jadi kepuasannya lain mungkin ya. Ada yang kepuasan dari sisi finansial, ada juga kepuasan dari sisi yang lain. Idealis gitu. tadi. Ya, idealis tadi gitu, seperti itu. Iya, kalau udah idealis agak susah, agak gampang. Betul, seperti itu. Ya orang Anda yang punya kan itu terserah Betul, Anda ya. betul. Dibilangin mau gimana juga nggak bisa gitu. Betul. Ujungnya mencari pembenaran aja gitu Iya. kan. Atau mencari cara agar bisnisnya jadi benar lagi sesuai dengan Betul. idenya yang di awal gitu ya. Iya. Oke. Tadi yang pertama Pak, yang kedua breakthrough-nya apa Pak? Terobosannya. Pertama kan dari sisi brand positioning ya. Hmm. Itu kan diikuti dengan produk. Itu kan. Yang ketiga adalah dari sisi Yang kedua berarti brand positioning tadi. Yang pertama kan brand positioning. Oke. Yang kedua kan produknya kan. Oke, Betul nggak? Nah, yang ketiga itu adalah layanannya sih, Pak. Layanannya. Seperti itu. Bahwa pada saat kita meluncing produk terus dengan kualitas yang memang di segmentasi yang memang kita harapkan diresponnya seperti itu. Nah, dari sisi servisnya itu seperti apa? Gitu loh. Karena gini, Pak. Yang paling gampang aja. Kita mungkin sering juga belanja online. Contohnya beli baju misalnya online. Itu ada yang strict kaku bahwa produk yang dibeli tidak bisa ditukar size. Oh iya. Betul nggak? Iya betul. Sehingga itu dari sisi service ada kekecewaan pembeli pada saat size-nya yang dibeli tidak sesuai. Tapi tidak bisa dikembalikan. Ya kan dari awal udah di note nih. Iya. Yang dibeli tapi kita mau beli ragu. Gitu. Ujungnya dibeli salah gitu. Secara sizing juga nggak standar, Pak. Oh ini, iya, beda. L-nya brand ini dengan L brand lain itu bisa beda. S-nya brand ini dengan S-nya brand lain beda. Kita sebagai biasa pengguna size M atau size L berpikirnya pada saat saya beli di brand ini ya size itu yang saya pakai. Tapi pada saat datang loh kok agak sempit ya, ada kecil ya. Seperti itu. Nah, itu tuh yang menyebabkan fleksibilitas dari service itu yang membuat bagaimana si customer atau pembeli itu bisa engage dengan kita. Kalau service yang paling sederhana tadi ya, bisa menukar size kalau seandainya kekecilan, itu tuh poin plus loh, Pak. Karena kita meminimalisir kekecewaan pembeli. Iya. Betul nggak? Meminimalisir kekecewaan pembeli, akhirnya saya pada saat beli brand ini asik loh. Pada saat saya nggak sesuai, saya bisa kembalikan dan dilayani atau direspon dengan sangat baik, sehingga saya tidak mengalami kerugian itu. Jadi value tambahan ya buat dia. Iya, betul. Salah satunya itu gitu, Pak. Nah, itu kadang yang harus menjadi pembelajaran untuk pebisnis awal gitu ya. Service itu nggak boleh disepelekan. Karena pada saat kita udah suka dan pelayanannya baik, pada saat dia meluncing produk lain, itu kita nggak ada keraguan untuk membeli lagi. Karena dari sisi servisnya itu sudah memberikan dari yang umum gitu loh, dari yang berlaku umum seperti itu. Nah, itu kadang ada yang tidak memberikan fleksibilitas itu. Itu yang paling sederhana sih dari sisi servis. Kalau kita bicara servis ya, gimana sih caranya meng-create satu culture service yang bagus gitu, Pak? Oke. Meng-create satu culture yang bagus, posisikan kita sebagai pembeli atau customer. Jangan memposisikan sebagai penjual. Itu kuncinya. Kalau kita sebagai penjual atau pebisnis memposisikan sebagai pembeli itu kan maunya banyak, Pak. Segala hal. Betul nggak? Beda-beda. Tetapi bagaimana kita bisa mengadopsi seberapa bagian dari permintaan atau needs-nya pembeli atau customer itu bisa kita penuhi. Itu loh. Nggak hanya dari sisi service pelayanan produknya ya. Tapi dari sisi kualitas produk, dari sisi benefit produk, itu kita harus posisikan sebagai customer. Contoh aja, kita beli tumbler. Tumblernya harapannya adalah bisa dingin selama 8 atau 12 jam. Jadi pada saat kita pagi-pagi bikin minuman dibawa ke kantor terus masukin es batu, harapannya siang dan sore itu kan masih sama kan, esnya masih ya berkurang sedikit lah gitu, tidak sampai cair banget. Nah, bagaimana dari sisi kualitas produk itu sebagai customer dipikirkan banget sama si owner. Sehingga dia memposisikan bahwa saya sebagai pembeli maunya nih tahan lama nih esnya, nggak mencair-cair misalnya. Atau pengennya kalau kopi itu hangat terus dari pagi sampai sore. Nah, itu bagaimana dia mempertahankan kualitas itu sehingga dia melihatnya dari sisi needs-nya customer. Bukan dari sisi needs-nya si owner untuk menjual sebanyak-banyaknya, cuan masuk sebanyak-banyaknya, tapi mengabaikan itu.
Ya, karena kan keinginan dari needs-nya customer itu yang penting ya. Betul. Bahasanya itu kan ada pain and gain-nya. Ya, Maunya apa sih gitu ya. betul. Apa sih yang dia nggak suka, Betul. apa yang dia suka, yang bisa kita penuhi, Yes. kita provide di produk ya. Ya, dan itu Termasuk jadi service. selling point atau USP, unique selling point-nya yang bisa disampaikan di campaign-nya kita. Oh, jadi gimana nih Pak? Nah, Contoh gini, Nah, siap. pada saat kita menjual produk, salah satu unique selling point-nya adalah Anda tidak perlu khawatir jika Anda membeli t-shirt di tempat kami, Anda bisa tukar jika tidak sesuai dengan ukuran yang Anda beli. Betul nggak? Atau misalnya jika Anda membeli tumbler kami atau brand kami, kami memastikan bahwa kehangatan dari minuman itu bisa 8-12 jam. Ya. Itu tuh unique selling point, Pak. Gitu loh. Atau misalnya minuman yang tadi yang dingin gitu kan, esnya tidak mencair sampai 8-12 jam. Itu tuh unique selling point, Pak. Oh, itu berasal dari needs-nya customer. Dari needs-nya tadi. customer, karena kita harapannya kan itu bawa minuman ke kantor, misalnya kopi. Saya bawa kopi lah, Yeah, suka bikin yeah. sendiri nih di rumah gitu kan, betul nggak? Harapannya tuh sampai sore menjelang saya balik lagi ke mobil, saya minum tuh masih anget. Iya, betul. Masih ngopi, atau kalau yang es itu kan jangan terlalu mencair. Betul. Karena mengganggu, kalau minuman ada gulanya tuh jadi makin encer gitu. Betul, jadi kurang manis kan. Nah itu tuh yang seperti itu tuh yang mungkin sederhana atau simple, tapi kalau semakin kita detail terhadap needs-nya customer, itu makin bagus. Cara detailinnya Pak? Seperti yang tadi saya bilang, posisikan kita sebagai pembeli. Berarti maksudnya ketika memposisikan itu, apakah kita tenggelam dengan si customer? Jadi Tidak. Lakukan analisa atau riset. Survei. Betul. Lakukan riset dulu nih. Ini kalau saya mau jualan parfum nih, misalnya nih, bisnis parfum. Sekarang ini pain point-nya tuh apa sih di parfum itu? Nggak tahan lama, cepat pudar. Terus yang kedua misalnya ada noda kalau kita langsung semprot ke pakaian, gitu kan, betul nggak Pak? Ya itu pelajarilah dari produk yang akan kita pasarkan, itu lakukan analisa atau evaluasi dari pain point brand-brand lain. Karena pelajaran yang baik itu adalah pain point dari brand lain yang kita akan create di kita itu meminimalisir dari sisi pain point-nya. Itu Pak. Jadi kita tidak harus tenggelam langsung sebagai customer, tapi dari review-review produk yang dibeli, kalau kita udah jelas mau bisnis produknya apa, lakukan evaluasi sama riset aja dari produk yang sejenis yang mau kita produksi itu, yang mau kita buat itu. Ya, jadi ada dari data riset tadi, sehingga nanti kita bisa paham apa sih keinginan dari customer kita seperti apa. Dari pain point brand lain. Nah itu jadiin unique selling point untuk jadi campaign-nya kita. Berarti di riset customer kita, di mana dia itu kenapa beli ke kita, karena dia pernah beli di tempat lain, karena ada kekecewaan. Nah itu jadi unique selling. Ya betul. Kita tutupi kekecewaan itu dengan kualitas kita gitu loh. Dia akan sebaiknya sih seharusnya ke kita sih dia. Ya. Kalau bicara simple mah pakai Google Form ya. Atau mungkin kalau lembaga survei bisa survei. Betul. Tapi ya agak lumayan lah ya sih kalau lembaga. Tapi kan kadang dengan prepare dan proper itu akan lebih. Iya itu. Akan lebih bagus sih secara bisnis. Saya setuju Pak. Karena ketika pertanyaannya benar, yang nanyanya salah pun hasilnya beda. Betul. Ketika yang pertanyaannya benar, nanyanya benar, ngolah datanya salah, jadi beda lagi juga gitu. Betul. Makanya kalau datanya proper kan sama lembaga riset yang lebih, yang emang udah biasa ngerjain itu lebih oke gitu ya. Hasilnya kayak gitu ya Pak. Betul. Dan ini kalau dulu pengalaman, emang melakukan riset ini selalu dilakukan tiap tahun atau gimana dulu waktu di pengalaman? Sebetulnya gini, kalau riset itu kan kalau kita di perusahaan yang secara jumlah karyawannya cukup banyak, riset atau uji coba produk itu bisa ke karyawan kita kan, itu bagian dari segelintir perwakilan dari customer atau pembeli. Betul nggak sih? Iya sih, kan customer kita juga betul. Dari 800 karyawan mungkin setengahnya sering belanja juga di brand kita. Betul, misalnya gitu ya. Lakukan riset gitu loh, atau kita mau melonsing produk baru atau varian baru, lakukan aja itu Pak. Produk sampel untuk disebar ke karyawan kita, minta testimoninya sebagai perwakilan. Bisa itu cukup baik.
Pak Terus ini kan karyawan 800 nih, satu store ya. Iya. Itu kalau bukan manajenya gimana ya? Kalau manajenya gimana kan strukturalnya ada. Tapi lebih ke gimana sih membangun culture service yang bagus dalam konteks pembelajarannya. Oke. Karena kalau mereka nggak belajar kan nggak mungkin juga gitu ya. Betul, Pastinya ada pembelajaran. Biasanya gimana sih nge-handle 800 orang tapi agar si servisnya sama? Apakah memang kalau pengalaman kan ada yang mungkin itu satu brand, karyawannya banyak, tapi ada juga yang multi brand di dalamnya. Betul, Mungkin bisa betul. jadi trainingnya masing-masing perusahaan, Betul. masing-masing. Itu memahaminya gimana tuh kalau ditarik benang merahnya gitu Ya, untuk kita betul. belajar gitu. Oke, untuk menempatkan semua karyawan dari banyak brand ke tempat kita kalau kayak di Depstore gitu ya Pak ya. Itu kan tentunya ada proses screening yang harus mengikuti requirement dari kebutuhan Depstore itu sendiri. Contoh SPG Pak, tinggi badan, Oke. itu kan seperti itu. Bukan lebih ke diskriminasi tinggi badan, ukuran segala macam, itu enggak. Tapi standar dia ya. Standarnya seperti itu. Karena mungkin ada beberapa produk yang menggunakan displaynya agak lebih tinggi, itu harus bagaimana dia nge-treatmentnya dan lain-lain seperti itu. Jadi ada requirement dari sisi proses screening atau perekrutan. Biasanya brand-brand itu akan mengirimkan calon SPG atau stafnya yang ditugaskan ke tempat Depstore itu melengkapi kebutuhan standarnya yang sudah kita berikan ke brand tersebut. Lulusannya misalnya harus SMA, usia maksimal itu harus sekian, tinggi badan harus sekian, gitu kan. Ya mungkin ada juga yang lebih strict, ketentuan groomingnya harus seperti apa dan lain-lain. Nah itu nanti pada saat dia ke Depstore itu kan dia akan di screening pala oleh HR-nya, memenuhi standar atau enggak segala macam. Kalau memenuhi dia bisa diterima, kalau enggak dikembalikan ke brandnya untuk dicarikan pengganti. Oh, screening sebelum masuk ke Ya ditugaskan itu dia harus di screening Pak. Nggak asal masuk, karena kan kalau gini, pada saat dia bertugas di departemen store itu tidak membawa nama brand tapi membawa nama Depstore. Jelek bagusnya staf yang bertugas itu akan membawa nama baik Depstore-nya. Berarti 2 kali screening berarti ya? Ya, Screening di perusahaannya dia, di perusahaan yang betul. di departemen store ini. Ada persyaratannya screening gitu loh, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah masuk, itu udah jadi kewajiban kita untuk develop mereka, Pak. Oh, jadi ini multi brand pun itu kewajiban dari si brand utama ini yang ngedevelop. Iya, betul. Karena mereka ada training-training khusus berkaitan dengan produknya, tapi kita juga ada training khusus untuk general service misalnya, seperti itu. Itu ada standar service yang sudah kita tentukan atau kita bakukan seperti itu. Ya, itu trainingnya tuh seperti apa Pak? Misalnya apa tiap minggu, apa tiap bulan, apa ada juga kan yang tiap hari katanya pakai LMS kayak gitu. Enggak yang sih. Ideal seperti apa gitu? Sebenarnya gini, training kalau yang di departemen itu lebih ke general sih Pak. Contoh yang paling gampang dulu tuh senyum salam sapa gitu, seperti kan seperti itu, atau gestur gitu kan, atau misalnya grooming, make up, groomingnya untuk uniform atau body contact, seperti itu misalnya, bagaimana gesturnya, bagaimana sikap melayani, bagaimana menghadapi keluhan pelanggan, bagaimana menghadapi keberatan atau objection, bagaimana menjelaskan pada saat ada informasi yang harus dijelaskan, baik itu produk maupun promo-promo yang berlaku di Depstore itu. Karena kalau promo di Depstore itu lebih general dibandingkan dengan penjelasan produk yang ada dari brand itu sendiri sih Pak. Jadi ada tuh biasanya training yang disampaikan dalam forum meeting umum ke seluruh karyawan pagi hari biasanya Pak, sebelum buka toko antara jam 9 sampai jam 10 pagi lah. Kan buka mall itu jam 10 pagi kan Pak. Oh, di jam 9 udah mulai. Udah training, itu ada training, itu biasa suka ada schedule-nya sih. HR biasa yang punya schedule, nanti bulan ini mau fokus ke training apa nih gitu. Biasanya kalau pengalaman saya beberapa tahun ke belakang, kalau menjelang high season lebaran, itu kan kita biasa ngerekrut karyawan tambahan Pak. Freelance ya? Freelance. Nah itu tuh kan latar belakangnya macam-macam. Ada yang belum pernah kerja, ada yang sudah pernah kerja. Lebih tantangan ya? Lebih tantangan lagi, apalagi kalau yang belum pernah kerja. Otomatis kan harus dikasih pembekalan Pak. Karena kalau dia servisnya nggak bagus, ya yang membawa nama jelek ke departemen store itu sendiri. Jadi harus ada training pembekalan yang kita berikan kepada mereka. Seperti itu.
Oke, jadi kalau training itu akan wajib ada karena itu kan jadi standar juga Ya, gitu ya. betul. Jadi setiap karyawan baru wajib di training. Betul. Ada retraining juga tapi. Ada, tapi itu biasanya kalau untuk kita melaunching produk. Oh, artinya untuk yang udah di training kan relatif udah dianggap selesai Ya, gitu ya. betul. Jadi artinya dituntaskan silabusnya lah. Modul ini selesai, tambah lagi modul yang lain. Bisa seperti itu gitu ya. Betul. Dan training itu macam-macam ya. Ada training buat SPG yang berhubungan dengan produk dan service. Ada juga training buat kasir mengenai sistem. Beda lagi ya. Beda lagi tuh, gitu kan. Di kasir ada program apa gitu kan. Belum lagi program bagaimana merekrut membership dan lain-lain. Itu tuh ada training lagi. Jadi Cara pakai edisi juga ada gitu. ya gitu seperti itu Pak. Jadi macam-macam lah trainingnya sesuai dengan kebutuhan tugasnya masing-masing si karyawan yang bertugas di Depsol itu sih. Kalau terkait meeting dan briefing ya, itu biasanya seperti apa gambarannya gitu? Ya. Kan dia ada rutin juga ya, meeting rutin. Betul, kayak betul, gitu. betul. Kalau seandainya dia berhubungan dengan SPG brand, itu biasanya meeting umum kita Pak. Karena berlaku untuk semua brand-brand. Tapi kalau training itu biasanya untuk level-level tertentu. Karena di Depsol itu kan ada level pramuniaga atau SPG, ada juga level koordinator, atasannya SPG, ada juga level supervisor yang membawahi departemen itu, ada juga level asisten manager, baru ke store manager. Jadi trainingnya sesuai dengan level posisinya sih Pak. Oh, itu ada gitu ya. Ada. Oh, oke. Nah, terkait pertanyaan selanjutnya, ini kita pengen ngomongin growth hack nih, Pak Tauro. Okay. Kalau bisnis ini ingin growth hack gitu ya, apa yang perlu growth hack apa yang bisa dilakukan kira-kira? Oke, kita bicara nggak melulu membahas Depsol ya. Boleh ini kita bisnis apapun lah gitu bisnis ya. apapun, Mau di retail yang lain juga seperti itu. Kalau bicara mengenai growth hack itu, kita kan harus berpikir bahwa biasanya growth itu kan sudah kita plan ya. Ya. Tahun ini kita pengen growth-nya berapa? Betul. Betul nggak Pak? Betul. Nah, kalau kita sudah menentukan growth tahun ini atau tahun depan itu mau berapa, tentunya kan kita juga punya historical growth tahun-tahun sebelumnya. Iya. Betul nggak? Ya by historical kan. Nah, by historical. Proyeksi itu by historical. Jadi kita bisa tahu nih trennya. Nggak mungkin ujuk-ujuk kita langsung growth-nya mau naik di atas. Tanpa data gitu. Tanpa data gitu kan. Iya. Ada yang namanya growth-nya itu adalah organik. Ya. Organik itu dalam arti bahwa produk yang kita jual sama dengan produk yang kita jual di tahun lalu. Tidak ada penambahan, tidak ada perubahan benefit dari produk itu. Ya, sehingga kita mengasumsikan bahwa kalau produk yang dijual itu sama dengan tahun lalu, berarti kan kita tidak bisa secara agresif menentukan growth-nya itu tinggi, Pak. Tetapi kalau seandainya kita punya di tahun depan itu akan ada produk baru tambahan, assortment tambahan gitu ya. Atau misalnya kita mau ada luasan toko misalnya gitu Pak. Itu kan otomatis assortment yang dibawa lebih banyak dong. Betul nggak? Sehingga kita bisa memplankan dari growth itu lebih tinggi karena ada reasonnya nih. Alasannya apa kita pengen growth-nya sampai 40%, 50% misal. Karena kalau normalnya kan mungkin di atas 12%, 15% gitu. Nggak organiknya gitu ya? Ya betul. Tapi kalau tinggi itu pasti ada sesuatu yang disebabkan kenapa harus tinggi. Karena kita misalnya ada launching produk baru. Biasanya itu akan diresponnya bagus atau baik sehingga mempengaruhi growth bisnis atau sales tahun ini versus tahun depan gitu. Jadi kalau seandainya ada produk yang mau di launching gitu ya. Yang tidak organik tetapi saya tidak bisa mengatakan itu fair atau tidak fair. Kalau ada kenaikan harga, iya, itu otomatis naik. Otomatis naik, betul nggak Pak? Iya, dan tiap tahun itu biasanya karena ya. itu tuntutan dari, saya nggak tahu lah ya, apakah itu karena memang harga bahan baku naik, biaya distribusi yang tinggi dan lain-lain sehingga mempengaruhi produk itu harus kita naikkan harga, misalnya seperti itu. Nah itu kan bisa mempengaruhi ke growth. Iya. Betul nggak? Karena nilai jual dari produk itu yang tadinya misalnya 10.000 jadi 15.000. Ada selisih dari situ kan bisa otomatis menambah omset kan. Iya, padahal itu bukan dari peningkatan penjualan. Nah, tapi karena memang, harga naik. Ya, tapi lebih ke strategi perusahaan kan untuk melakukan itu. Jadi harus dilihat dulu kan growth itu organik atau memang sudah diplankan agresif, tetapi apa penyebabnya sehingga si growth itu naiknya kita plankan tinggi. Nah, yang diplankan tinggi itu biasanya karena kita launching produk sih Pak. Itu membantu banget ya. Membantu seperti itu.
Ada ketika ada launching produk itu kan ada apa ya, ada aktivasi marketing bisa dibilang. Betul, seperti itu. Sehingga mendatangkan orang-orang agar mau belanja lebih banyak lagi. Betul. Dan juga menambah market sih ya. Karena yang sebelumnya tidak terinfokan, ada juga yang mungkin melihat sosial media, akhirnya oh ada brand ini baru nih gitu kan, baru launching produk barunya apa dan segala macam. Nah itu dari sisi launching produk, terus juga dari sisi kenaikan harga, tapi ada juga dia buka cabang, Pak. Oh iya. Buka cabang itu kan nambah keseluruhan dalam satu area, nambah salesnya kan, misalnya area Sumatera atau area Sulawesi atau apa, yang tadinya hanya ada 2 outlet menjadi 3, itu growth area itu akan naik karena ada penambahan satu toko juga kan, atau outlet juga. Yang kan. tidak kanibal. Harusnya yang tidak kanibal gitu. Makanya kan harus dipikirkan juga tuh radius radius kita jarak membuka satu outlet dengan yang lain itu tidak dikatakan berhasil kalau hanya membagi market atau market share. Tapi yang bagus itu ini tidak terkanibal oleh lokasi yang lain gitu. Jadi meng-create pangsa pasarnya sendiri, yang bagus kan itu. Nah itu supaya tidak kanibal ya, berarti perlu analisa sendiri juga ya. Betul. Sejauh mana nih radius dari customer kita di titik ini misalnya gitu. Betul. Ya. Dari situ aja. Iya. Di riset aja nih orang mana aja nih yang datang bisa dari situ ya. Betul. Jadi makanya kita sebut ada yang namanya blind spot area. Blind spot area itu tuh bisa. Saya pikir mau bilang blind test gitu kan, kuliner blind test gitu. Ini blind spot area. Blind spot area itu adalah yang belum tercover sama customer di area situ karena belum ada tempat kita. Kita buka di situ. Akhirnya terbentuklah customer yang datang ke tempat itu. Terbentuk customer baru, walaupun ada 1-2 customer yang pindah, tapi itu tidak mengganggu yang sebelumnya. Iya, karena buat si customer existing di lokasi sebelumnya itu gak cukup jauh ke lokasi baru. Iya, betul. Di lokasi baru ya komunitas baru lagi yang akan terbentuk membeli produk kita. Itu blank spot itu bagus sih Pak. Ya kan? Kejelian dari business development itu adalah mencari area-area blank spot. Oh iya, area yang tidak terjangkau oleh customer kita ya gitu ya. Betul. Jadi tidak saling makan gitu ya. Atau misalnya nih kayak satu daerah kalau seandainya dia mau beli baju atau beli produk apa harus ke kota karena di daerahnya belum ada. Nah pada saat kita buka itu kan mendekatkan produk kita dengan tempat tinggal mereka. Tinggal beli aja langsung. Nah, itu tinggal daripada dia harus ke kota lah setidaknya seperti itu. Iya. Ngalamin Pak, saya punya makanan favorit nih misalnya. Betul. Dulu harus ke Jakarta Pusat, sekarang di sini ada, lebih gampang nih. Iya sama dengan saya waktu tahun 2010-an tinggal di BSD kan hanya 1-2 mall. Dulu ya? Iya, dan saya harus ke mall yang agak jauh kalau pengen dapetin brand itu misalnya. Tapi kalau dengan adanya mall baru dekat tempat tinggal kan itu meng-create opportunity baru. Iya. Setuju. Dalam konteks ekspansi bisnis ya, ada pengalaman gagal gak gitu Pak Taurus? Yang besar yang bisa di-sharing, yang jadi pembelajaran buat kita? Sebetulnya gini, kalau kita pengalaman gagal seharusnya pada saat kita menentukan satu lokasi, itu kan pasti sudah riset atau survei dulu ya Pak. Betul nggak sih? Ya betul. Artinya seharusnya sih itu bisa diminimalisir dari sisi kegagalan. Kalau dari sisi kegagalan mungkin tidak, karena kita juga melakukan yang namanya tes market. Jadi bisa dibilang nggak pernah gagal ketika buka? Dibilang tidak gagal bukan ya, tapi lebih ke secara terminimalisir lah. Ya terminimalisir atau secara pencapaiannya tuh mungkin nggak 100% yang seperti yang kita harapkan. Tapi nggak dibilang gagal. Tapi nggak achieve aja lah mungkin gitu. Betul, seperti itu. Nggak sesuai proyeksi lah gitu. Karena gini, biasanya kalau kita ekspansi di tempat baru, itu awal-awal responnya bagus. Tapi pada saat kita mulai expand di sekitaran, itu kan ada marketnya kebagi tuh Pak. Betul nggak? Sehingga yang tadinya misalnya omsetnya di toko A atau outlet A itu sekian, pada saat lama-lama bertambah outlet itu kan pangsanya udah mulai, pangsa pasarnya atau market share udah nyebar kan, sehingga udah mulai ada penurunan di lokasi itu. Nah nantinya tinggal kita pikirkan aja, kita mau tetap stay di situ, ditutup, atau kita tetap buka dua-duanya. Yang penting secara growth lokasi itu masih positif Pak.
Ya si store itu gitu Iya ya. gitu. Jadi satu store misalnya omsetnya 50 juta, dua store jadi 100 juta. Berarti kan itu terbantu Pak, karena yang tadinya 50 kan jadi 100, gitu kan, betul nggak? Nah, tetapi yang yang dikatakan tidak berhasil atau gagal itu adalah pada saat kita ekspansi lebih dari satu, tetapi kalau kita hitung growth per tahunnya, kok tidak sebagus dengan pada saat kita satu gitu loh, seperti itu. Malah sama aja. Nah, itu tuh yang harus dipikirkan, apakah kita tetap running dengan dua lokasi atau kita tutup salah satu. Oh artinya kalau satu toko itu omsetnya 1 miliar misalnya. Ketika dua cuma naik in total 1,2 Betul. miliar. Iya. Berarti ini kemungkinan akan nibal atau tempat yang baru nih nggak bagus Nggak gitu ya. bagus gitu. Harapannya kan 1 miliar jadi 2 miliar kan. Iya iya. Betul nggak? Iya, Tapi kalau hanya 1,1, 1,2, sementara investasinya sama loh Pak. iya. Betul nggak? Investasi Iya, gede lagi. ya tempatnya, barangnya dan lain-lain. Nah, itu kan berarti ada ketidakberhasilan salah satunya ya gitu. Makanya menentukan lokasi untuk ekspansi itu harus benar-benar dipikirkan matang sih. Jangan agresif pengen banyak tetapi malah secara operasionalnya tuh tidak memberikan benefit yang Iya. diharapkan sih. Oke. Nah, berarti kan tadi kalau bicara gagal ya mungkin bukan gagal ya lebih ke tidak achieve lah gitu ya. Iya. Karena udah dianalisa dulu. Itu untuk selevel yang Pak Tarus pengalaman ya, ini kan toko-toko gede semua ya. Itu ketika mau buka cabang, risetnya itu riset biasa atau memang pakai lembaga riset sih biasanya? Kalau mau buka cabang nih, Iya. apa cuman dari feeling aja nih? Oke. Dari data ya, Iya, bukan iya. feeling, dari data. Terus diambil kesimpulan kita kayaknya buka cabang nih di sini, atau memang disurvei dulu? Ya. Biasanya. Sebetulnya gini, tergantung dari kemampuan si company itu ya. Kalau dia mau menggunakan lembaga riset, lebih bagus lagi. Betul nggak? Karena memang dia sudah profesional di bidang itu. Betul nggak? Tapi kalau seandainya kita tidak menggunakan lembaga riset, ya mungkin bisa dilakukan riset-riset sederhana sih Pak. Pertama adalah misalnya riset mengenai kompetitor yang sudah ada di sana tuh apa aja. Iya, Betul iya. nggak? Terus kompetitornya itu selevelan nggak dengan produknya kita? Iya, Dari sisi harganya. Terus yang ketiga adalah lokasinya itu potensial nggak? Misalnya kalau kita buka di mall tertentu, ini mallnya seperti apa nih? Betul nggak? Apakah mall itu masih menjadi destination atau tidak? Kalau seandainya mall itu tidak menjadi destination, ya jangan kepikir untuk buka di situ. Gitu loh seperti itu. Jadi secara internal di internal perusahaan juga harusnya sih bisa melakukan itu sih Pak. Ya artinya nggak harus pakai lembaga Nggak riset harus kan? pakai Itu lembaga kan riset. cost-nya agak lumayan juga Betul, ya. betul. Jadi Atau kita juga misalnya menugaskan tim kita untuk hitung trafficnya di sana berapa banyak. ya itu orang survei kita ya. Ya itu internal kita. Pas sudah dilihat nih ada kompetitor kita, bahkan ada benchmarknya kita, misalnya gitu ya. Betul. Misalnya ada satu brand yang kita jadikan acuan kalau dia buka di daerah itu nih marketnya sama nih. Ya. Betul. Itu juga bisa gitu ya. Betul. Jadi nggak harus pakai lembaga riset yang kayak Iya. gimana. Untuk level perusahaan besar pun bisa melakukan hal Bisa, seperti itu gitu bisa. ya. Apalagi kalau seandainya ada brand yang menjadi acuan bahwa kita mau buka di sana kalau brand itu udah buka. Karena apa? Secara produknya kurang lebih similar, secara harganya juga deketan. Kalau brand itu bagus responnya di sana, berarti brand kita juga akan bagus. Iya iya. Kayak Alfamart Indomart kali ya. Nah, gitu. Sesimpel oh ada Alfamart kata Masih Indomart saya nggak usah mikir buka aja Ya, sebelahnya gitu. Karena customer kan nggak mikir di antara 1 dan 2 kan, Iya. kemana aja bisa gitu. Iya, Nah, iya. kurang lebih seperti itu. Jadi ada brand itu namanya kalau di ilmu yang lain tuh brand aspiration. Brand aspiration. Ya, kalau kita sebagai pebisnis memiliki pemikiran bahwa brand aspirasi saya apa, itu tuh bagus Pak. Karena brand yang menjadi bidikan kita tuh itu. Ya, iya, Kita iya. akan masuk di level customernya brandnya dia. Iya, iya. Atau harapannya kita bisa menggeser positioning brand itu dan larinya ke kita. Iya. Itu brand aspiration itu bagus. Kompetisi sehat ya. Betul. Buat ngebangun brand kita tuh lebih baik. Karena ada yang dijadiin benchmarkingnya. Iya. Itu sih Pak. Ya perlu punya benchmark ya berarti Betul, dalam bisnis. betul. Nah sekarang terkait masih ekspansi nih. Kita ekspansi nih, terus penjualannya nggak terlalu achieve ya. Terus apa strategi yang perlu dilakukan? Apakah perlu koordinasi sama orang marketing yang kita minta marketing bantuin dong datangin terus yang banyak, atau memang banyaknya di operation ya untuk jenis bisnis Oke. itu? Kalau kita melihat bisnis dari sisi kurang berhasil, tentunya yang paling gampang itu kan monthly
financial report kayak profit and loss ya, PNL-nya, betul nggak sih Pak? Betul. Yang dikeluarkan sama finance gitu kan. Ah, Ini PNL-nya gimana nih? Ah. Kalau masih profit berarti kan kita masih tetap stay dan jalan kan. Tapi kalau minus, itu kan kita harus pelajari nih, minusnya itu karena faktor apa nih? Kenapa ya? Karena faktor barang, karena faktor service, atau karena faktor lokasi. Nah, kita harus lebih deep lagi mempelajarinya. Jangan memborbardir dengan, oh lakukan campaign. Kalau barangnya kita nggak ready, ngapain campaign Pak? Oh, artinya nggak nyampe bukan berarti gara-gara strategi marketing yang nggak bagus. Betul. Jadi kita harus pelajari dulu Akar masalahnya. Ya, akar masalahnya apa gitu loh. Jadi tapi kan sebelum kita memutuskan judgement-nya adalah itu tidak bisnisnya tidak berhasil, itu kan biasanya dari PNL-nya kita kan, profit and loss-nya gitu kan, betul nggak? Ya, karena itu biaya-biayanya itu akan masuk, salesnya berapa, dihitung dengan biaya karyawan, biaya rental, betul nggak, gaji dan lain-lain gitu kan, baru ada keluar hasilnya adalah profitnya berapa. Kalau profitnya positif berarti kan kita masih bisa tidur nyenyak, tapi kalau seandainya profitnya negatif kan bingung kan, mesti diapain nih strateginya. Nah, pelajari dulu nih di dalamnya apa nih penyebab sehingga kita itu tidak profit. Apakah sering barang kosong atau out of stock, atau karena barangnya penuh atau banyak tetapi kualitas sebagainya nih yang nggak bagus. Oh berarti yang harus disuntik kan trainingnya Pak, betul nggak? Atau malah jumlah SPG-nya yang kurang, gitu. Tidak ada tertangani. Tidak tertangani traffic yang masuk. Nah itu tuh harus dipelajari Pak. Yang bisa melakukan pemantauan di lapangan ya di level level di atasnya si SPG, yaitu misalnya area manajernya kah atau tim leadernya kah gitu, untuk mempelajari di lapangannya seperti apa. Sehingga kalau kita ke dokter tuh obatnya tepat gitu loh. Iya. Nggak langsung ujuk-ujuk lakukan campaign, enggak gitu loh. Harus dipelajari dulu nih penyakitnya apa ya. Iya. Betul nggak? Dan itu kelihatan di laporan keuangan ya. Iya betul. Artinya mungkin kalau buat teman-teman di rumah yang laporan keuangan belum tertib ya, itu perlu belajar. Versi 1 dulu lah ya gitu. Yang sederhana aja dulu bikin PNL-nya gitu kan, dari sales dikurangi harga pembelian bahan baku. Lu nggak sih? Jadi bruto gitu. Ya, terus nanti dikurangi apa, kalau ada karyawan 1 ya dihitung jumlah karyawannya. Kalau sewa tempat ya dihitungin sewa tempatnya gitu kan. Ya itu yang paling sederhana dulu aja sih. Ya, jadi nanti kita punya ukuran standar. Jadi ketika kita buka di tempat lain, kok ini beban tenaga kerjanya tinggi, nah itu mungkin bisa jadi PNL-nya jelek di situ. Betul, kebanyakan karyawan nih, satu outlet kok sampai 5 orang. Padahal trafficnya mungkin nggak banyak. Padahal harusnya cukupnya misalnya 3. Nah, untuk mengetahui trafficnya banyak dan sedikit dari mana, ya pakai aja hitungan manual dulu, pakai checker. Kecuali kalau kita tidak mampu pakai traffic counting system. Kan ada tuh traffic counting system Pak. Iya, udah canggih itu. Nah itu tuh alat-alat pendukung itu tuh membantu untuk kita menganalisa di lapangan sih sebetulnya. Cuman kan itu agak lumayan ya. Yang paling simpel ya traffic counting. Asal disiplin dan akurat aja, jangan ngada-ngada. Salesnya kecil, trafficnya sepi gitu. Iya, padahal nggak dipijit gitu kan. Atau ya tambahan itu adalah CCTV aja. Jadi dia, loh kok tadi rame jam sekian ada yang masuk 3-4 orang, dibilangnya kok nggak ada orang yang datang berbelanja misalnya seperti itu. Makanya mall-mall kebanyakan security-nya ini pegang counter ya? Iya, traffic counting. Traffic counting ya. Di sini ada yang jagain, di pintu lain ada yang pegang juga. Betul. Dia pakai itu. Jadi sekalian sekalian dapat data leads ya, data berapa jumlah orang yang masuk. Apakah trennya lagi naik, lagi turun kan gitu ya. Itu kan bisa buat dijual ke tenan-tenan juga nih. Ini gue punya traffic nih sebanyak ini, bisa gitu. Bisa gitu ya. Betul. Makanya si mall-mall itu kalau dia jual lokasi, itu salah satunya kan traffic dari pengunjung yang pejalan kaki, juga dari kendaraan, motor atau mobil yang masuk, itu jadi hitungan traffic. Jadi data jualannya. Iya dong, traffic saya motor sekian, mobil sekian, pejalan kaki sekian. Makanya harga sewanya sekian. Ya, itu salah satunya. Itu Pak. Betul. Iya. Nah, masih terkait ekspansi ini. Kalau kita ingin tumbuh 10 kali lipat dengan cara ekspansi toko gitu, kira-kira fondasi apa aja yang perlu kita kuatkan? Jangan sampai kan nge-scale up gitu, fondasinya bobrok gitu. Fondasi apa yang perlu dikuatkan? Kalau dari pemahaman atau pengalaman saya Pak ya, pada saat kita ekspansi itu kan yang harus kita siapkan pertama adalah infrastruktur ya. Infrastruktur yang terkait dengan macam-macam infrastruktur itu. Pertama orang yang kita rekrut yaitu adalah orang yang tepat untuk akan bertugas di tempat itu.
Itu nggak secara posisinya gitu loh, seperti itu. Ah. Kita pemilihan orang juga harus benar gitu loh, seperti itu untuk ditugaskan di sana. Terus yang kedua adalah fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung dari sisi teknologi yang kita gunakan, ya mungkin yang paling sederhana lah ya, kayak misalnya kalau kita buka outlet, sistem yang digunakan untuk mesin POS-nya itu seperti apa. Karena data di POS kasir itu sebagai source data yang sangat bagus, Pak. Iya. Satu transaksi menghasilkan berapa salesnya dari sisi basket size, kuantitinya berapa, produk apa yang diminati, yang laku, itu tuh akan dari sistem yang digunakan di si mesin kasir itu akan tergantung si ownernya ada aware ke situ untuk saya perlu nih data. Baca datanya gitu ya. Jadi dashboardnya ya. dia. Dari dashboardnya. Kalau dia tidak mementingkan itu, ya agak susah, Pak. Karena dari data itu akan banyak memberikan inputan buat kita untuk dianalisa. Gitu. Jadi saya senang kalau seandainya ada pebisnis yang pada saat dia membuka bisnis itu agak aware dengan yang namanya teknologi yang akan mendukung bisnisnya dia. Terutama yang berhubungan dengan source datanya itu. Karena dari data itu kan kita bisa apain aja, Pak. Betul. Itu nggak sehari transaksi ada berapa banyak. Dari transaksi itu di jam-jam berapa yang trafiknya tinggi, kan bisa kelihatan transaksi itu jam berapanya. Betul nggak? Itu bisa kelihatan tuh, Pak. Transaksinya ada berapa banyak di jam berapa. Sekali transaksi itu pembeliannya ada berapa rupiah sih? 200.000 kah, 300.000 kah, 500.000 kah? Itu akan bentukan average transaction value atau ATV atau basket size. Dari satu transaksi itu berapa produk yang dibeli, 1 pieces kah atau 2 pieces kah? Oh, kalau rata-ratanya 2 pieces berarti customer yang beli ke tempat saya itu rata-rata beli 2 barang nih. Nah itu tuh data itu akan banyak kita olah. Gitu loh, untuk kita bikin strategi ke depannya, promosinya mau apa nih. Karena rata-rata customer saya itu belinya misalnya nih, pembelinya itu rata-rata beli 150.000 nih. Oh gimana supaya dia bisa beli yang 200.000 yang gue tambahin apa kek, produk apa sebagai pelengkapnya. Itu tuh kan strategi yang berhubungan dengan data yang diperlukan dari sistem yang digunakan. Kalau kita sistemnya seadanya, kasihan Pak nanti yang collect datanya. Termasuk analisanya bingung nanti. Dari mana ini? Terlalu manual, terlalu effort. Waktu dihabiskan dengan pekerjaan-pekerjaan manual. Sementara kalau di level SPG-nya kan harusnya jualan. Di level atasannya SPG itu kan harusnya menganalisa. Analisa data kan. Datanya kalau nggak ada bingung gitu. Betul. Atau terlalu manual ya repot gitu, seperti itu. Jadi support dari sisi sistem itu perlu sih sebetulnya. Nggak perlu yang mahal-mahal mungkin ya, kan banyak sekarang. POS juga yang yang sederhana juga ada ya. Tetapi yang bisa memenuhi POS ini bisa mengeluarkan data. Ininya apa ini data-data yang dibutuhkannya, yang dibutuhkan sama kita gitu. Nggak perlu yang canggih-canggih sampai itu, nggak. Itu mungkin nanti next step lah kalau bisnisnya udah makin besar. Gitu Pak. Jadi sistem yang mendukung dari ekspansi bisnis itu. Nah yang ketiga yang tidak kalah penting adalah SOP yang harus dibikin, Pak. Oh, yang udah ada sebelumnya diduplikasi gitu. Standar operasional prosedur yang harus kita terapkan di situ sehingga baik karyawan baru maupun karyawan lama yang mengikuti SOP itu gitu loh, seperti itu. Jadi ada SOP, semua tahu nih tugas dan tanggung jawabnya masing-masing berdasarkan SOP itu. Gitu, Pak. Dan SOP perlu banyak juga ya, karena kalau sistem bisnisnya makin besar kan. Iya, betul. Kadang hal kecil juga jadi supaya nggak jadi salah ya. Betul. SOP kasir harus apa, SOP-nya SPG gitu. Harus apa, SOP reporting seperti apa. Visual merchandising juga SOP, ada SOP-nya juga. Ya, betul. Cara ngedisplay dan segala macam banyak. Itu tuh tapi bertahap lah. Gitu seperti. Tapi harus dibuat. Gitu. Sambil jalan harus dibuat SOP apa nih yang belum ada gitu. Untuk melengkapi semua karyawan itu bekerja mengikuti SOP atau panduan yang memang sudah ditetapkan. Nah, SOP itu bisa jalan, dilengkapilah dengan yang namanya KPI. Benar nggak? Kalau seandainya SOP itu jalan kan ada KPI-nya kan. KPI-nya SPG apa? Sales misalnya. Betul nggak? KPI-nya kasir apa? Keakuratan transaksi. Nggak boleh ada banyak void, nggak boleh ada salah pembatalan transaksi segala macam. Betul nggak? Nah, termasuk KPI toko itu apa juga? Sales toko itu harus berapa omsetnya? Space productivity-nya harus berapa? Staff productivity-nya harus berapa? Kan itu ada hitungannya. Betul nggak? Kalau misalnya SOP KPI-nya space productivity itu sales dibagi luasan
lokasi. Oh, iya, Tapi iya. kalau salesnya staff itu dibagi jumlah staff, ada berapa orang, betul nggak sih? Nah, itu tuh macam-macam sih itunya, KPI-nya. Ya, bisa produktivitas ya tadi ya. Betul. Luasan orang. Gitu, staff productivity. Sekarang mah juga bisa banyak diskusi dengan ChatGPT juga ya. bisa kalau seandainya kita agak blank gitu ya. Iya. Coba aja cari tahu di cara menghitung staff productivity seperti apa sih, cara menghitung space productivity seperti apa sih, gitu loh. Pak Taurus, makasih banyak nih udah sharing. Nggak kerasa nih udah hampir sejam, Pak. Iya. Iya. Ya baru sekelumit ya ini. Ya. Iya, ini saya pengen nanya lagi, takutnya 5 menit lewat. Pak Taurus, sekali lagi makasih banyak. Sukses Sama-sama. untuk pekerjaan yang sekarang ya, yang dikerjakan gitu. Mudah-mudahan bisa berdampak di bisnis yang itu. Dan juga mungkin kan sekarang banyak bantu-bantu teman UMKM juga ya, sepertinya Betul. sharing-sharing Ya, ada seperti itu beberapa. ya. Ya. Iya. Terima kasih Pak Taurus sekali lagi. Sama-sama, terima kasih juga sudah mengundang. Mudah-mudahan pembahasan atau bahasan kita juga bermanfaat. Amin.